Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan ini mengumpulkan kita di acara Ihsan di Soca. Semoga menjadi pertemuan yang barokah dan kita juga diberi istiqomah untuk bisa saling bersilaturahmi dan sambung rasa, terutama untuk menyegarkan kembali hati kita yang biasanya anak-anak alumni itu jarang mengikuti pengajian-pengajian karena sudah sibuk dengan pekerjaan. Sebulan sekali berkumpul untuk mendengarkan kembali dan menyegarkan kembali hati, sehingga bisa mengingat kepada apa-apa yang mungkin sudah dilupakan. Inilah faedah terbesarnya. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang baginda Nabi ini telah mengajarkan kepada kita agama Islam, mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang sempurna. Yang mana memeluk agama Islam itu adalah sesuatu yang menguntungkan kepada kita baik di dunia ataupun di akhirat. Islam itu adalah agama yang memanusiakan manusia. Islam itu agama yang paling logis dan masuk akal. Tapi yang terpenting adalah inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang dari Allah itu Islam. Jadi pada Kanjeng Nabi mengajarkan kita agama Islam, kemudian kita bisa beriman, itu harus disyukur. Di antaranya caranya bersyukur adalah dengan membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya itu, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad itu bisa menyambungkan kita kepada Allah secara langsung. Ibadah yang lain untuk bisa diterima itu berat persyaratannya, termasuk harus ikhlas, khusyuk dan sebagainya. Salawat ini enggak. Salawat ini asal dibaca, itu nanti sudah jelas akan berpahala, baik khusyuk atau tidak khusyuk. Karena salawat itu adalah perintah langsung dari Allah dan bahkan menjadi fardhu di dalam sholat. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sehingga menjadi wasilah bagi kita dalam semua situasi dan kondisi. Jadi kalau sedang ada kesusahan, ada kebutuhan, mari dibaca sholawat itu sebanyak-banyaknya. Jangan hanya 1000, apalagi cuma 100, tapi ditingkatkan 5000 dan lain sebagainya. Itu faedahnya sangat banyak. Bahkan di kitab Durratun Nasihin itu setiap setelah ayat dibaca, sebelum menerangkan materi selanjutnya,
pasti menerangkan tentang fadilah sholawat kepada Nabi Muhammad itu. Dan yang terpenting lagi, terutama kita itu sekarang kan hidupnya di zaman yang modern, di mana di zaman modern ini terkadang agama itu tercampur aduk dengan yang bukan agama. Pemahaman manusia tidak bisa ditelusuri asal usulnya, karena semuanya sekarang bermuara dari medsos. Apalagi sekarang musimnya artificial intelligence, AI, di mana terkadang orang bertanya tentang agama itu kepada AI, padahal AI itu dibuat bukan untuk agama. AI itu dibuat hanya untuk mengumpulkan data yang tersebar di dunia dan menyimpulkan sesuai dengan kebutuhan orang yang membutuhkan. Data tentang agama itu tidak banyak dikuasai oleh artificial intelligence, sehingga pertanyaan tentang agama ketika masuk ke dalam detail di AI itu sering salah. Dan saya sudah mencoba dan menemukan sendiri kesalahan-kesalahan yang fatal itu. Oleh karena itu, jangan sampai adanya kecanggihan teknologi seperti sekarang ini membuat kita itu meremehkan dari sumber-sumber agama. Jangan sampai kita menganggap belajar agama itu cukup dari internet. Karena internet itu hanya buatan manusia yang datanya belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi di zaman sekarang ini banyak kitab-kitab baru yang dikarang oleh orang-orang baru, bahkan pengarangnya masih hidup. Itu ternyata menyalahkan kitab-kitab yang kuno, menganggap pembahasannya sendiri lebih benar. Padahal ilmunya orang-orang di zaman sekarang ini sangat-sangat tidak mumpuni jika dibandingkan dengan ilmunya ulama-ulama terdahulu. Banyak sekarang kitab-kitab yang dikarang anak-anak muda yang kemudian menyalahkan kepada kitab-kitab sebelumnya, terutama dari mereka yang berpaham Salafi Wahabi, yang mengarang kitab kemudian dengan beraninya menganggap bahwasanya kitab-kitab seperti kitab Ihya Ulumuddin, kitab-kitab seperti Fathul Mu'in itu sudah tidak relevan katanya, karena data-data yang disajikan itu usang begitu. Mereka menyangka kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama terdahulu itu sama seperti skripsi atau tesis atau disertasi di zaman ini. Padahal ulama-ulama terdahulu itu rata-rata wirai, rata-rata waliullah, mendapatkan pengetahuannya itu dari Allah melalui ilmu-ilmu yang bersanad kepada Rasulullah. Nah, sekarang ini banyak kitab-kitab baru yang beredar, yang muncul dari pemikiran, muncul dari harokah politik yang kemudian menyalahkan kepada ulama-ulama sebelumnya. Nah, ini yang kita harapkan untuk tidak terjadi kepada saudara-saudara sekalian, terutama alumni dari Pondok Pesantren Darul Hikmah yang tergabung dalam Ihsanuddin. Dan kemudian tidak kalah pentingnya juga bahwasanya semangat belajar ilmu jangan sampai berkurang hanya karena kesibukan dalam membagi waktu untuk mencari rezeki. Karena mencari ilmu dan mencari rezeki itu bisa digabungkan dengan semangat dan niat
Mencari ilmu itu bisa dilakukan di dalam kesempatan-kesempatan yang dimana kita waktu itu selesai dari kesibukan-kesibukan yang ada, sehingga derajat dari thalibul ilmi itu tidak berubah. Meskipun umpamanya punya profesi tukang parkir, punya profesi tukang jual pentol, tukang jual soto, atau punya profesi pegawai negeri dan sebagainya, itu tetap bisa belajar mencari ilmu, terutama dengan mengikuti pengajian-pengajian secara online, mengikuti kajian-kajian ilmu yang dilakukan di pondok pesantren salaf, walaupun hanya dengan mendengarkan, tidak kemudian konsentrasi menonton, yang petek kan dongeng, yang pokok suaranya gitu. Itu juga bagian dari thalibul ilmi yang insya Allah akan termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Dan kemudian juga tidak boleh dilupakan barokahnya ilmu itu sangat besar. Ilmu yang bermanfaat walaupun sedikit itu akan bisa membawa kita bahagia dunia dan akhirat. Kalau kita bicara tentang definisi barokah yang sebenarnya, tentunya karena itu abstrak, tidak bisa didefinisikan secara tepat. Tapi beberapa orang menganggap bahwasanya barokah itu bisa berbentuk keberuntungan. Barokah itu bisa membentuk petunjuk yang benar, hidayah dari Allah. Sehingga ketika kita mengambil suatu langkah dalam hidup, ketika dihadapkan dari dua pilihan, maka pilihan yang kita pilih adalah pilihan yang paling benar. Ini yang harus dicapai kalau kita ingin hidup bahagia. Ada banyak orang itu kemudian menjadi sengsara hidupnya hanya karena salah memilih. Salah memilih dalam tindakan, salah memilih ya di dalam pilihan yang diberikan. Akadi pada orang betaber ada geng, apa ada kena bibik, apa ada kena ajem. Ini pilihan. Mana dia oleh barokah, maka pilihan apapun yang dipilih itu akan benar. Ada kang bibik, mele ada kang bibik pahala hari, mele ada kang ajem di pahala hari. Ini kamu barokah. Dan barokah ini kan semai oleh kalaban ilmu. Ya nih kan. Sekali kamu oleh barokah, oleh berkah, may pilihan apapun yang dipilih akan salah. Dan itu yang harus kita jauhi. Makanya orang ini kalau neng sampai peka dari ridho Gusti Allah, baik mendekat kepada Allah dengan wirid, pakai wirid torekot, engki, atau pengamal lagi salawat umpamanya sehari sekolah itu engki, atau pakai wirid talabul ilmi, menggoda pengajian teman kaiman ngereng, goda salawat teman kaiman ngereng. Ini sudah bagian dari untuk memperoleh barokah. Daripada lo nyari barokah malah nyari sedekah. Jadi malam semalam pakai nyari kena ngapan jok umpamanya, mau pancok pakai jauh datang. Menggoda burle-buran dan itu pakai jauh datang. Mau malam ahad sepantar kalau nalan di stadion nabium mana yang lagi ntar yang terus cangkur mulai kemana kadang tadi nek kelakuan menurut Kanjeng Nabi orang saya, kalau Kanjeng Nabi ada bu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, alamat bagusnya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Oke, sebagai contoh, mangkala sampean kontrol odi nikah gampang, odi nikah seneng, sore kebiasa mau pagi nyari masjid jemaah ke masjid, merameh si arah Gusti Allah. Walaupun apa jangan compok nikah, suci pada asa oleh penjaran, lo wajib jemaah ke masjid.
Cuma mau sampean gelem rameh siar Allah Ta'ala neka termasuk takwal qulub. Sedangkan takwal qulub neka neng ajana Gusti Allah Ta'ala neka paling mulia dan neka sehingga tentara bagian ke masjid neka wong Sabtu terutama bener polanya terus ya alamat tangis tapi terus merames siar Gusti Allah dan neka kare bodo masjid amanah sore apa jam aja mah nang masjid mau bisa lemang betul. Nah neka apa teka pengiran neka dengan sendirinya sareng Allah Ta'ala mungkin akan dipermudah urusannya. Nah boleh maria sholat paham wirid istiqomah hasbunallahu wa ni'mal wakil mau Sabtu. Jika anak-anak Darul Hikmah alumni semuanya tentunya tahu bahwasanya kalau di pondok wiridan utama itu kalau setelah subuh adalah hasbunallah wa ni'mal wakil dan bilangannya adalah 450 400 Tauran itu seperti barang wajib walaupun lo wajib jadi terikat kepada wiridan itu bagian dari komitmen kepada Allah. Ketika berkomitmen kepada Allah, maka Allah akan membantu kita dengan maksimal. Di saat dibutuhkan, pertolongan Allah akan muncul dan nyata. Jadi dengan karena salah kolotip nomor lako, sore kebiasa wirid aja mau ke masjid, wirid, hasbunallah wa ni'mal wakil para dosa. Maka insya Allah di pengiran gampang. Polena aja gede siar Gusti Allah bendaduan wajibah ikatan sareng pangeran ikatan ibadah sebenarnya wajib mongso wajib biasa karena memang wajib tapi mongso wajib pas lebih sampean gelem istiqomah lebih sampean gelem untuk berbakti melalui barang selo wajib maka nekah sekadang sareng Allah Ta'ala yang jadi waliun min awliyaillah. Jadi orang-orang jadi wali ini kebanyakan pola bareng sunat. Gak ada wali ini pola jaga sholat rawatib. Pokok mau mari bajang fardo apa jang sunat. Sebelum bajang fardo apa jang sunat sholat rawatib. Di Allah Ta'ala masa usia ada apa-apa kalau kata jadi wali. Dan nikah badang jadi wali ini kan si polen biasa kia sedekah dan ini kan pen Jumat sedekah pen hari ini kan sedekah kawan akhirnya bi pengeran jadi wali polen barang sunat barang wajib kan lo wajib sedekah pada foto alako nah ini kan sekoto aja serepot salah wajib lo aja kenapa boleh sunat dah kadang Sabtu lalu apa jeng kadang asar lalu apa jeng karena alasan repot alasan sibuk alakom alasan pangeran kalau nerem alasan kadi nikah barang wajib lu sabung alasan kau kelakon namun seumpama nelakona membuat lebih sampean lo bisa ngelakoni barang wajib tidak ada kelakuan nikah. Nikah berarti benar kelakuan sehingga bahagia, tapi kelakuan sebekal agiring sampean ke neraka. Jadi kita harus konsisten di dalam masalah bareng sewajib. Mun bareng sesunat, lah nek karkis. Jak saking ngayokor orang salah kewajiban nek masuk surga tingkat nomor 1. Kalaban bareng sunat bisa masuk surga tingkat nomor 2, nomor 7 dan lain sebagainya. Ini barang sunat, makan kopi batuan wirid sunat nih. Timong selok bisa wirid kalaban adikir kia sedekah mung sampean keduan obeng. Belas dak tamoy, belas dak tetangga. Mereka termasuk bagian dari barang sunat. Dan mereka mong sebisa awirid lebih sae. Angkana pada situ kejadian yang zaman Kanjeng Nabi sahabat nikah semesken ngadep dari Kanjeng Nabi. Dulu Kanjeng Nabi tantretan gula sekisok kini kecek gampang masuk surga Kanjeng Nabi. Sedekah amal jariah
Kula Kanjeng Nabi semesken lo bisa katineka. Jadi Kanjeng Nabi pai-parengnya amalan sebiasa berjelas dari sholat kadisa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar telo. Nah neka masan eka lakok ternyata orang yang sesoki oneng. Jadi Kanjeng Nabi beri amalan neka jadi pahala koki ya orang sesoki. Jadi masan dan neka lapor ke Kanjeng Nabi orang yang sesoki pahala ko juga. Ngomong gayang ya aja lah kalah rezeki sesoki. Nah makanya orang yang soki neka seistona lebih gampang masuk surga. Mong beles soalnya gampang orang sesokin itu untuk bisa sedekah beramal jariah. Tapi untuk orang miskin di Kanjeng Nabi siapakin wirid malah gampang masuk surga. Pas ada sholat subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah berbiasa di masjid subhanallah alhamdulillah. Nah neka lakarla anu neka lakarla dari Kanjeng Nabi maksur bahasa orang ahli hadis nih maksur. Tapi malam-malam semaksur dari Kanjeng Nabi di antaranya dikir dasar salat sebiasa kalako alusna wal jamaah hadisah. Walaupun sareng reng wahabi pola dikir reng bareng sareng haki. Pola Kanjeng Nabi jaya pondok toman dikir reng bareng. Mungkin yang hadis itu lo nembok. Tapi hadis lain walaupun riwayat lo sahih nang masjid nika Kanjeng Nabi adzikir arang sareng sahabat terutama mong peteng. Mangkana malah lebih peteng nika salat baca nyareng imam nika. Baca nyareng mau ngajemaah. Pagcuna malah pereng di orang seneng dalam masjid. Mong duhur sampai nabajang lo salat nyareng. Bacaan kecuali Jumat polana benya. Orangnya benya nika. Tapi mong malam cuman Kanjeng Nabi nika peteng tapi imam nika malah ketela gerakannya. Imam mereka macam nyareng Allahu Akbar. Jadi mau coba tanya penyareng mereka alasannya. Tapi alasan mereka juga bisa menjadi pembenar untuk orang sadikir bersama. Malah dikir mereka bareng, lo saling mengganggu, serajuk maksudnya. Makanya penyareng, akadi macam nyareng yang dalam sholat. Sholat kan doa juga. Doa, penyareng dengan alasan malah makmum mereng. Malah makmum bisa oneng imam ala konapan itu bisa menjadi dalil selain dari dalil-dalil lain tentang atena orang Islam mereka semenyatu bisa disatukan dengan zikir. Keting adikir yang sarang kelampana ulama salaf aslina. Cuma pola na sobung hadis sohe senarang ati Kanjeng Nabi ala koneka secara langsung di orang Wahabi roe parengati. Ada hal sobung rogin nah orang adikir nyareng mereka sobung rogin nah. Malah bisa lo saling mengganggu. Mempakapis itu adikir subhanallah situ adikir alhamdulillah apa ada nyareng ngomong situ lo hosok ngedingat di situ itu. Dan ini harus pada di orang ngereng-ngereng mate. Nang zaman Kanjeng Nabi orang ngereng-ngereng mate ini kecak nengeneng lo cak ngocak karena kesedihan. Wali songo udah pada Indonesia ngolatin problematika ring Indonesia nih keseng benih sahabat masan lo macam ngereng-ngereng mate lah kondo otang akondo binen oreng akondo pokong leka pilih ke kondo sampai panco anu cukup napa pasar ke kondo. Tapi wali songo ware malelo akondo ngereng-ngereng mate tak beri dikir pak kada didikir la ilaha illallah. Allah sebiasa ibu aja lah ilaha itu pakai ngereng mas tenek itu pola nenek alasannya sebenarnya pahbit membuat barang kadi neka bener langsung ikocak bit anapa polan bit aneka berdena bit aneka lamba para orang sebelum Kanjeng Nabi neka sering bawa ke mana kadi contohnya orang Nasrani Nabi Allah Isa berarti pengiran Yob, dan ritual bajang napa bareng tambah orang lambanan zaman Nabi Musa tuh serewelan boleh kaum Yahudi ini kan paling rewel makanya nang Quran sebut maghdubi kebenci benar orang kuan kan semakin orang Yahudi kan kebenci lah soalnya orang yang sombong remeh yakin ang rasa paling jago orang Yahudi mungkin
Orang Nasrani nih kan yang Quran disebut dolin, orang seh kesasar. Kalau kitab sucinya iyo belamba di kaum sebelumnya Kanjeng Nabi tako ajaran Islam nih tambah kebudi nih kepahiyo bejeng saya asal lema tambah itu tiketo. Kalau kata duhur asal empai beteti belu umpamana tadi Kanjeng Nabi sebut akhir kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah. Neka maksudnya nang neka nang ibadah tok neng tambah. Tapi mong kaidiyang agadi ngereng-reng mati maca la ilaha illallah. Neka bener ibadah. Neka adat istiadat tapi mengandung pahala. Jadi kau tu bid'ah kiki. Kau tu bisa mitaki ubudiyah ibadah. Sebit aneka berlaku neka ibadah. Napa saya kocak ibadah? Nyembah ke pangeran kalaban esoro bi Allah Ta'ala dengan cara neka salat neka pada tata ajaran lakar bi Kanjeng Nabi ya daya mga bajang sallu kama ra'aitumuni usalli lah neka lo neng bawa lo neng ba tambah angkan mong bade bajang coba tambah orang kadang bade bajang nyawar otang sobung bajang nyawar otang neka bajang sunat yang saya baca ayat untuk nyawar otang lo oleh pak niat usolli sunatan li qada'i dain sobung neka mong apa jangan untuk qada'i dain cak niat usolli sunatan li qada'i dain tapi usolli sunatan lillahi ta'ala perkara tokjuna untuk qada'i dain karena kakinang ate cak bengo bejeng neka jadi umpamana salat nisfu Sya'ban sobung salat nisfu Sya'ban sebade salat tasbih saya lakon nisfu Sya'ban neka salat tasbih neka san marah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar neka salat tasbih bener pak ini surat nisfu Sya'ban so membuat orang sholli sunatan nisfu Sya'ban bid'ah soalnya salat neka ibadah cak bau pasah di pasah sebeda pasah Senin Kemis pasah Daud pasah neka pasah cak bau cak ba tambah pasah Asyura, pasah Tasu'a, pasah ki Muharram, ki pasah Reraja atau pasang Syawal nama hari Kaisa ini sudah di Kanjeng Nabi. Tapi apa sih bila baik ini? Cuma aja sampai pada pasal seni dan macam-macam. Soli sunatan umpamanya nawatu somagadin umpamana pas top juna untuk masoki so nawatu somagadin lilgina nangke sobong nih. Apa untuk masoki apa sobong nih bah nambah lo oleh mau ngapasan apa pas sunat soli sunatan lillahi ta'ala perkara amalan saya baca amalan soki amalan saya baca Hizib Nasor amalan saya baca Hizbul Bahri kengeng tapi pasanan niatnya tetap pasal sunat lo ning nambah mau urusan ibadah kita termasuk sedekah zakat bener sedekah zakat mau sedekah nikah sunat mau zakat engkile belu nikah dan nikah belu dak belu harta belu termasuk emas perak dagangan buah-buahan saya mengenyangkan mana nabi zaman kanjeng nabi kurma anggur mana nabi kita padi dan nikah saya wajib zakat harta rikas saya temunan tanah harta haram nikah bada belu barang segotu zakat makanya ketika bada wacana zakat profesi gula pasti setuju untuk gula tapi sebagian ulama setuju karena yang ke orang yang sesoki jadi dokter kan profesi nah masa lo wajib zakat sedangkan rentane mong apa oleh nada pada kalau belas seton teluratos di di apa benih beras tapi apa namanya padi seton teluratos itu wajib mengeluar 10% alias 130 kilo dokter susuki itu wajib zakat orang tani 10% kan kilo adil akhirnya sebagian ulama abadi zakat profesi jadi dari profesi dokter yang keluar 2,5% 2,5% dari zakat dokter Pak Gode profesi insinyur ada semakin lebihnya nang pemerintah nikah nang apa istilah Basnas nego wajib orang lo kenapa nikah terserah tapi mana bingolatin
dari dalil-dalil sebadan sobung mereka. Sobung sangat profesi sebadan dari harta saya. Kecuali Kiyosaki profesinya Kiyosaki dia emas atau Kiyosaki kedekel. Nah ini baru bisa. Tapi menurutku lo cocok menurut penalaran itu. Tapi pemerintah akan menggunakannya kan monggo tidak apa-apa. Itu tasarruful imam ala ru'ya manutun bil maslahah. Ini kan. Nah tadi haji coba haji umpamanya nang bulan haji pak yoba haji nang bulan molot kok ngeng bit aneh kang pada orang ngobrol soalnya kin lambatnya taman pada wacana sebagian orang-orang kemenang nika pas ngangkui dalil al hajju ashhurun ma'lumat ini haji kayak itu pan separapan bulan saya ketahui tiba-tiba nekeng bulan Dzulhijjah tok nika banyak bulan nika ya ada takwil apa jangan takwil otak nih padahal dari kanjeng Nabi haji nika lakar cuma ikalako nang bulan Dzulhijjah perkara niat tuh bisa ikalako sejak bulan Syawal niat neka niat haji neka lah saya kok asurun maklumat neka tuh neka haji nang bulan Ramadan dan neka lah neka kalau neng bawa mau ngobrol ubudiyah neka bid'ah tapi mau kebiasaan agak ditahlil ini kan adu akin orang seseteng kota pemoloten ngerayaki kelahiran kanjeng Nabi neka kalau masuk ada bid'ah sekali oh lana bener termasuk ubudiyah lo termasuk bareng seh amrina neka ada istiadah cuma neng dalam mengandung kenceran dan neka maka neka lo bisa ya klaim bid'ah makan orang Wahabi neka cek getol ngocak ini bid'ah maksa pokok orang lain lo kutu bid'ah abang tibi kutu sunnah padahal istilah ustadz sunnah masjid sunnah pakaian sunnah sobung zaman kanjeng Nabi neka nek Islam lo sobung istilah pakaian sunnah dan neka orang Wahabi ini kalau karbainnya baik hukum tibi termasuk kalau termasuk heran neka orang Wahabi ini kan nganggep abi ini lebih dari situng neka sunnah wajib sunnah tapi wajib nah kan orang Wahabi rata-rata abi dua kalau Nabi dari atas neka yang wajib sunnah wajib untuk semampu padahal kanjeng Nabi tibi senyatanya tidak terlalu menganjurkan da abini dua neka buktinya nang Quran neka ayat orang abini lebih dari situng neka muncul ketika ada ketidakadilan terhadap anak yatim dan neka wa in hitma la tuksitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba wa in hittum alla ta'dilu fawahidatan lah perintah terakhir situ dan neka mangkan gula bini situng na bini dulu. Aku kalau adil, mau kiai nih kayak kiai kan kadang kan napang kisah orang kiai, tano sampai nih kalau kiai semangkin lebih lora lebih gus itu. Beneran ini dua. Tapi gula jawab, boleh tak kalau adil, soalnya kiai nih kan bini dua, situng sabar nang pondok pada tinyai, situngnya nyewakin nang perumahan. Betul tiba nih, lo apa tadi nyai? Nih kalau adil mau nyanggulan, mungkin pada bisa saya gak nang kenangan pada pondok ke atau apa? Ya toren, dan neka, makan di kanjeng Nabi ya bi Allah Taala lakar itu Allah ta'dilu fa'wahidatan aw ma malakat aymanukum. Neka termasuk salah situng dari hikmah sebagian dalam ayat keadil itu. Tadi Islam neka aslinya cenderung kepada agenis itu. Tapi lamun sampean mampu bisa adil, lo kenapa? Orang-orang mungkin kan evali, dan neka. Qurannya sih seadanya Isra 2 telok tambah 4 baru mau takolo adil situ. Loh, semakin kan banyak orang kadi neka. Dia kakak salah kawin siri, dia kakak salah kawin siri, dia kakak salah kawin siri. Dia kimasan dia, sekejap lagi buang. Kalau boleh sering. Datengin pasien rekan bahasan neka pasien orang asyarat neka laki kula nganu lok mulai ntar ke bini mudena dan neka kika bencekan bini tuana kula toman narema bini ngudena sasara laki neka terlalu enga ke bini tuana ibu kula tontung begitu kula neka kiai bro bener dukun neka begitu sampean pamesa Kanjeng Nabi paling becik membedaring bini ini kemedumpa berenga teretan.
kan badan yang hadis. Dan nih kalau masa Nabi ini dua, bini nomor 2 patrol bini tua nih buang. Nah, ini paling bocil kanjeng Nabi ini kan. Paling bocil. Dan nih peringatin, kilo itrema bikulah. Monggo di kadineka. Dan nih Seng ilmu hikmah neka kunan untuk bantu sesuai agama. Pada ti laki malah muang bini tua. Kelero sampai tayo nasehatin bikulah. Pagana sampian sa terima bibini tuwan na sa kalangkong. Pada nega sampian pamangkin pangapin. Loon lega din kau tu sokor sampian. Wagi gula nega nang cerita. Dan nega bireng mahabi nega wajib poligami. Dan nega sunnah wajib baca epo. Mong semampu. Kibannya hukum sa iyo bireng mahabi nega. Banyak termasuk orang nega tu jingkrang. Munglo jingkrang masuk neraka langsung ngakui dalil wa ma fauqa napa finar berdane kana pakai baca jenak do yang gono mari ji ya berde Sayyidina Abu Bakar alapor kan Nabi nek beni gaya kula jingkrang sampian jingkrang bene polana sombong Abu Bakar lo kenapa nah nek berarti tambah zaman kanjeng Nabi nek orang yang mau sombong nek kelam bener-bener bar kan nek perajo, tadi orang yang kuat dia nih, yang bina orang kan jurajo kelampin ni kan untuk kesombongan lamba. Jika yang Nabi loh paling ngaki sombong ketik, pakatasan malah lo sombong banyak ceng. Neka, Sayyidina Abu Bakar biasa lo ceng lebar ke bawah, tapi benar paling sombong. Tapi kan Nabi paling ngaki. Neka lo lebar cebireng lagi, tapi orang boleh kau tu jingkrang. Dia sampai menguntar dia serbaja. Tapi ada orang akrang jingkrang neka. Pagu janggu akrang jingkrang. Ini kan cerita pada kaum sekali ini kan. Sengangkep mau ngasarongan kadi kalau sampai ada neraka. Jadi kalau sampai ada neraka jadi. Dan kan kalau ada bahagia. Coba tace lo adil lah pangeran mungkin memasuk neraka yang mereka kelam. Padahal niatnya bener sombong. Dan kan orang ngaji nih kan. Kau tu kena lahir batin ini kau tu kena. Kau tu oneng. Napa dalillah. Napa sebab ini kau tu oneng. Soalnya malu ada neka dalil neka bisa kelero saja. Dan ini kau nana mabuk, kau nana ngaji dari guru saya bersanad dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben boleh ki untuk sampai anak-anak dengode terutama malah tetap konsisten bisa tetap ibadah neka seken. Maka yang harus dilakukan neka adalah mengingat kematian. Ini penting. Karena ngode ini kan paling gampang lupa. Oh, ini kak ketua datang. Karena ngode ini paling gampang lupa. Napa boleh mongki burung bagi buru lulus dari sekolah. Agadi umur bakal lancung depak sampai 70 tahun. Padahal lo tentu jak materiku. Penting ku lebih sampean baik sengode tambah setua jangan sampai lupa kita ini selalu identik kubur jadi kelakuan ini jangan sampai ngelupa akhirnya selalu siap sedia asang kemarin sampean menguntara jauh pamentar ke Malang pamentar ke Jakarta sampean kan asang punya takut lagi nulan-nulan orang takut dan ya ku lebih sampean itu dan ya juga nantunya nih kagak nyebrang. Deki mau ngeledepak, dak pengkir seberangan neka. Sampean ketuan di sangoh senyeberangan dak akhirat. Jadi pongpong ki semangken ki beri kesempatan ki bisa wirid, bisa doa, bisa istighfar, bisa asolat. Tore tompo sango neka. Sango neka tompo banyak nang kantong untuk ang akhirat. Mungkin tuh nya neka cak sakit. Orang kadang magala soki ada bala soki punya bengah umur ku kira lebih di 100 mangken jarang ya kadang umur 40 umur 50 dengan nginjing manis kadang mungkin mati ketabrak umur 17 kan ada neka jadi lo bisa beda aman dari mati orang ini pong ki odi asango setiap waktu ada lakonah paman sampean mare leson no kangen lesoh toju lemah istighfar astagfirullahaladzim. Dalam setiap waktu. Oh berarti seprofesi markir umpamana tepak sambil tong ditongan aneh kan sambil Allahumma sholli ala Muhammad.
Sobung rogina. Daneka. Mungkin dia salah kau paman di tukang songki paman sampai nyongki sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Sobung rogina. Iki bade cak kances aja ke pasar kadi ketua kan aja ke pasar. Tepa juto ada lakona sampai awirin. Astagfirullahaladzim. Berarti sampean betoneka lo terbuang percuma. Benelo oleh cangkruk oleh. Jadi marin awirin manlai satos cangkruk kopian malai mie ayam. Lo masalah. Cuma masan mari sampean tepak ke TV. Astagfirullahaladzim. Untuk sangon nama teh. Nek kok tege. Dadi umpaman Pak Mateongku sampean ke kantong ngepol. Masuk di alam barzah tanya ki malaikat mungkar nakir lancar. Kemudian sampai di akhirat sampai ditanya ki pangeran lancar. Tempeng sampean gencernya lebih banyak dari itu sana dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi bongkong ki odi termasuk dari salah satunya selema. Saya Kanjeng Nabi iktanim homsan qabla homsin termasuk hayatuka qabla mautika. Sababuka qabla haramika, sihatuka qabla maradika. Nega lakar pada baca dengan Nabi Soloman fataki lema sebelum lema termasuk kodi sebelum mati. Nega penting. Karena karena semakin kadang lupa. Dan nega masalah ada kelakuan, rekan masalah letang tenang santai ada lakon apa nyari lakon. Maksudnya nyari lakonnya kan tar kakak seneng iku pancet, kadang kalah HP amain slot, judi online. Nega orang bodoh nega. Orang main judi online nega sobung se menang, sobung se soki. Rata-rata gila kemarin. Soalnya gue banyak jompo nega orang sepo, Yokom, marken anang keneng judi online. Masa nano anang ngalak sepeda kancana ibu gadi lengaleng. Hari di polisi, bapang tako anangnya tangkap, bapang sing aku. Dan neka, pabere boleh sanano ekelaku dak neka boleh sampai bapang terpaksa ngicok untuk nebus tengah anak. Akhirnya anak bapak tangkap polisi. Gara-gara neka, gara-gara ikeneng tok kedoi judi online. Baik saat bentuk slot, atau saat bentuk saham, namanya trading, binomo lamba masuk penjara nih kan. Nih kan ngomong ngerti, sobung orang soki instan langsung gampang sobung. Kecuali sampean bahasa olenan, pak ternyata botonan neka terdiri dari emas, baru sampean soki mendadak. Tapi bila nemu gadini kan, dan ini lah. Mangkan mau barang lo masuk akal, nih kalau pun aja kelako. Ayo, bingko deki trading, ada bisa oleh pote seria, ada apa pun yang seria. Engki dah ada, lagi san mare, ya pun apa orang minta boleh. Berada salah situ nah, kancak, nih sorok aja nih, kulo oleh penter, doktor, bareng pada gula doktor dan nega. Kalau takal saham nih, 300 juta, coba. Sampai ini kan sudah doktor, kok bisa kena seperti ini? Ternyata terhipnotis dengan penawaran-penawaran itu. Dan ya nggak apa-apa, ada saya bering bisa. Nah karena mungkin alumni rekan dan mungkin terhipnotis ngaku jangan. Mungkin nggak bokong orang ini kamu lokal ngakali orang, palok soki. Nah ini kesekutu waspada. Makanya pong-pong berinentunya sempat orang tentunya umpaman sampai nodi lopating bahagia pola nengah herat seneng. Bahagia kimong bisa sesuai semboyan kita anak-anak Darul Hikmah Neka hidup kaya bahagia mati masuk surga amin ya robbal alamin. Sekali itu bisa sampai akhir moga-moga bermanfaat wabillahi taufiq wal hidayah wa birri dawalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.